Di sini dia berdengung ya. Dia berdengung. Saya akan coba cek dulu. Sekarang ini akan saya ukur dulu. Berarti ini di jalur sebelah sini ya. Kemungkinan TR-nya ya benar kan? Sekarang bisa teman-teman lihat ya. Ini multinya walaupun udah jelas, tapi sekarang saya coba zoom aja. Nanti bisa dilihat ya jarum multinya. Ini masih, nah itu dia mentok ke 0 ya. Prop hitam di pin 1 transistornya, prop merah di pin 2 normal, prop merah dipindahkan ke pin 3 kaki nomor 3 normal. Tapi ketika prop hitam dipindahkan ke kaki nomor 2 dia ngesot ya. Kalau kita balik, prop hitam ke kaki nomor 3 dan prop merah di pin nomor 2, yang bolak-balik dia ngesot. Begitu juga yang sebelah sini juga ya, biasanya dia sejalan. Nah, shot pin 2 dengan pin 3. Oke, sekarang saya buka dulu. Kalau yang untuk sebelah sini sepertinya masih normal ya. Ini enggak dipakai karena loudspeakernya dipakainya cuma sebelah. Jadi kemungkinan yang bermasalah yang sebelah ya. Sekarang coba saya lepas dulu. Oke, sekarang ini coba akan kita ukur. Ini satu aja dulu ya. Biasanya dia kena sepasang sejalan langsung. Oke. Wah, ternyata bagus ya. Ternyata tidak rusak. Dia masih normal ya teman-teman. Ternyata dia tidak rusak teman-teman. Jadi yang membuat dia short tadi ini di sini ya. Coba transistor ini dulu. Coba dilepas transistor yang tulang transistor drivernya ya.
Ini BD139. BD139 coba ukur. Masih bagus ya. Ini teman-teman bisa dilihat di sini ya. BD139 juga masih bagus. Oke. Mana ya injektornya? Oke. Nah, ini teman-teman. Ini transistor C945. Dia ternyata kaki udah berkarat dan ketika dicopot langsung, ketika transistor diangkat dia langsung patah ya. Tinggal di sini. Dan satunya lagi juga sama. Dia juga sama. Udah keropos, sudah patah. Ini sisa kakinya tinggal. Ini ya, sisa dari kaki transistor tertinggal. Dia udah karatan nih teman-teman. Sekarang saya akan ambilkan penggantinya. Jadi karena saya tidak punya transistor C945, karena ini dia dengan kode nomor C945 ya teman-teman. Keduanya juga C945. Jadi saya akan ganti dengan C3198. Ini persamaannya ya, sama nih. C3198. Ini akan saya jadikan penggantinya. Saya akan pasangkan dulu. Oke teman-teman, nah ini tadi setelah beberapa momen sudah saya tes ya. Sekarang saya akan coba tes lagi ya. Oke, dia hidup. Saya akan coba kasih musik dulu. Oke teman-teman. Nah ini suaranya sember ya. Suaranya sember ya teman-teman. Sekarang saya cobakan. Berarti masih ada masalah di bagian powernya ya, beraudionya. Bagian di output masih ada masalah sepertinya. Sekarang saya akan coba lagi yang sebelahnya. Dia masih berdengung dan bisa dilihat ini membran speakernya nyedot ke dalam. Nah itu ya, dia berdengung. Nah tapi membran speakernya tersedot, dan speakernya tersedot ya teman-teman. Nah, berarti ini ada permasalahan yang lain ya. Ini tadi. Sekarang saya akan balikkan dulu. Oke teman-teman, ini tadi setelah saya telusuri ya. Ini yang di bagian sini terdapat R 15 kilo, terukurnya 31 kilo ya. Nah, jadi nilainya naik. Di sini dia 15 kilo,
nih ya. Tapi ketika diukur dia berubah menjadi, terukurnya sekitar 31 kilo. Itu jauh kali ya. Tunggu, saya akan ambil stand dulu. Ini ya teman-teman, ini bisa dilihat di multinya sini. Nah ini sekitar 29 atau 30 ya terukurnya. Nah ini, jadi ini kemungkinan masalah pada yang speaker yang sebelahnya lagi, DC nya di jalur speakernya keluar tegangan DC ya, dan membuat loudspeakernya ketarik. Nah di sini seharusnya ini 15 kilo tapi terukurnya 30. Ini tadi saya lepas dulu. Dan untuk suara serak yang di sebelah sini tadi, ini tadi setelah saya cek menyebabkan TRBD 139 nya ini menjadi panas. Dan coba saya cek transistor, ini semua sudah saya cek normal, bagus semua. Ternyata ini TR tip 3055 nya ini, kaki bagian tengah patah di bagian pangkalnya ini ya. Bangkai bagian pangkalnya patah, ini sudah saya sambung. Ini patah tadi, jadi sudah saya sambung kakinya. Sekarang yang sebelah sudah normal, nanti bisa kita tes. Dan yang untuk sebelah sini, saya akan ganti dulu R ini, R15 kilonya. Sekarang saya akan lepas dulu resistornya. Dan ini resistor yang sebelah sininya akan saya solder dulu, karena tadi sudah saya buka untuk mengukurnya. Dua resistor di samping ini masih normal ya. Oke ya, ini penggantinya. Coba saya ukur dulu. Nah ada sekitar 14,8 ya, 9 sekitar 15 lah itu, 15. Oke, sekarang saya pasang dulu. Cekkan fuse dulu, saya akan pasang. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes dulu. Ini hidupkan ya. Oke, sekarang sudah hidup, dan yang sebelahnya ini tidak berdengung lagi. Ini sudah bisa kita kasih input ya. Saya akan coba kasih pasang inputnya dulu. Oke, inputnya saya ambil di sini saja. Sekarang saya akan coba kasih musik ya. Oke, dia sudah hidup ya, sudah bersuara, tidak berdengung lagi yang sebelahnya. Ini sudah normal ya teman-teman. Jadi untuk sebelah sini tadi yang berdengung dan keluar tegangan DC itu disebabkan oleh resistor ya. Ini salah satunya tadi resistor 15 kilo. Sekarang sudah normal. Sekarang saya akan coba tes lagi speaker yang sebelahnya. Kita tes lagi speaker sebelahnya ya. Yang tadi tidak ada masalah lagi. Nih, waduh. Oke, kita hidupkan. Oke ya teman-teman, mantap ya.
Oke teman-teman, ini beberapa kerusakan yang saya temukan tadi ya. Ini MOSFET IRF Z44N ya. Itu di bagian tegangan masuknya ya. Dan resistor 15 kilo R15 kilo yang di bagian ini yang menyebabkan tegangan DC masuk ke jack speaker. Dan satu lagi tadi transistor C945 yang di sini, dan transistor C45 yang satunya lagi itu untuk di bagian sini tadi yang menyebabkan suaranya serak, sedikit serak ya. Dan ditambah lagi patahnya kaki TR tip 3055 yang menyebabkan BD139 nya menjadi panas dan suaranya agak kurang jernih ya. Oke, hanya itu saja kerusakan yang ditemukan. Dan cukup sampai di sini dulu video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.